Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Syifa and Mom dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini Mama Syifa akan membahas tentang bagaimana sih cara menentukan topik pada bacaan. Nah, buat teman-teman ya yang selalu stay tune dalam Syifa and Mom, mari kita simak bagaimana cara menentukan kalimat topik dalam bacaan. Nah, oke teman-teman, jadi kita harus tahu dulu apa sih kalimat topik. Ada yang tahu? Ya, kalimat topik itu adalah kalimat yang merupakan kunci dari sebuah bacaan. Nah, tanpa adanya kalimat topik, maka bacaan itu tidak ada intinya. Nah, ini artinya sebuah tulisan yang digabungkan dalam beberapa paragraf itu memiliki pembahasan yang tidak tentu arah. Nah, ini ya, kalimat topik itu juga terdiri dari beberapa kata kunci yang biasanya tersebar dan terjadi pengulangan di beberapa paragraf. Sederhananya, kalimat topik itu menjadi sebuah kunci yang dimana dalam suatu tulisan agar pembaca itu mudah untuk mengerti ide penulis. Untuk mengetahui apa itu kalimat topik secara lengkap, ayo simak terus penjelasan ini bersama-sama. Nah, apa sih kalimat topik? Ya, kalimat topik jadi merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau gagasan utama dalam suatu tulisan. Nah, kalimat topik ini berfungsi untuk memperkenalkan pembaca tentang topik dalam suatu bacaan, teman-teman. Selain itu, kalimat topik ini juga bermanfaat untuk menyatakan ide pokok dalam dan merupakan inti fokus dalam suatu bacaan. Kalimat topik ini biasanya bentuknya tersirat di dalam judul bacaan yang kemudian dijabarkan dalam kalimat utama di awal paragraf. Mudahnya begini nih teman-teman. Jadi kalimat topik itu adalah isu penting yang ingin diutarakan oleh seorang penulis. Lalu bagaimana sih kalau misalnya ada di dalam ragam bentuk cerita fiksi atau dalam non fiksi? Bagaimana kita bisa menentukan topiknya? Nah, gini teman-teman. Dalam ragam fiksi, gagasan utama pada sebuah tulisan bisa tersaji lewat beberapa kalimat topik loh. Nah, namun dalam gagasan non-fiksi atau ragam non-fiksi, biasanya kalimat topik ini berada di awal, tengah, akhir maupun awal dan akhir dari sebuah bacaan. Jadi bisa terdapat di awal, di tengah, atau di akhir. Bisa juga tergabung dari awal dan akhir. Nah, jadi kalimat topik ini bisa berkembang menjadi beberapa paragraf yang enak untuk dibaca karena memiliki kalimat penjelas atau kalimat pengembang ya. Jadi dalam suatu kalimat topik ini akan lebih baik adanya kalimat penjelas atau disebut dengan kalimat pengembang ya. Jadi kalimat pengembang itu terbagi menjadi dua jenis ya. Kalimat pengembang itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengembang langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi ada dua kalimat ya, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Nah, kalau kalimat langsung itu berperan untuk mendukung kalimat topik. Kalimat tidak langsung itu mendukung kalimat pengembang langsung. Itu. Nah, ciri dari kalimat topik apa saja sih?
Yang pertama, biasanya diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, suatu kalimat topik itu biasanya berisikan kalimat utama yang ditandai dengan beberapa kata kunci. Yang ketiga, umumnya terdiri atas pernyataan yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh kalimat pengembang. Yang keempat, kalimat topik memiliki arti cukup jelas tanpa mesti dikaitkan dengan kalimat lain. Yang kelima, kalimat topik umumnya bisa dibentuk tanpa bantuan kata sambung atau konjungsi dan frasa transisi. Itulah ciri-ciri dari kalimat topik. Lalu bagaimana sih cara menentukan kalimat topik? Nah, sudah dijelaskan sebelumnya, kalimat topik bisa diletakkan di mana saja dalam sebuah bacaan. Untuk itu, kita perlu mengetahui cara mudah untuk menentukan kalimat topik, teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita harus melihat apa sih judul bacaan yang kita baca, ya. Jadi harus tahu dulu judulnya, ya. Umumnya kalimat topik itu sudah tersirat, ya, di dalam judul bacaan pada sebuah bacaan, teman-teman. Untuk itu, sebelum membaca seluruh bacaan, ada baiknya kita tidak melupakan dan melewatkan judul bacaan itu. Jadi kita harus baca dulu judulnya, jangan dilewatkan langsung masuk ke dalam inti bacaan nih, teman-teman. Yang kedua, kita harus menemukan kalimat utamanya, ya. Beberapa bacaan dalam buku atau yang menjadi soal ujian. Nah, ini kadang ya, soal ujian ini suka keluar tentang mencari topik dalam bacaan. Dalam beberapa bacaan ini dalam buku atau yang dari soal ujian ini kadang-kala tidak mempunyai judul, langsung ke dalam bacaannya nih, teman-teman. Nah, jika sudah begitu, maka cara yang harus dilakukan adalah dengan menemukan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya, ya, bisa dengan mudah kita temukan di bagian awal paragraf dari sebuah bacaan. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, akhir paragraf, maupun awal dan akhir paragraf. Oleh karena itu, untuk menemukan kalimat utama, kita harus diawali dengan kemampuan membaca yang cermat. Jadi harus bisa membaca cermat dulu, teman-teman, baru kita bisa melakukan cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu kalimat topik biasanya terdiri dari kata kunci yang diulang-ulang, baik di dalam judul maupun di setiap paragraf. Jadi apa yang diceritakan itu, ya, secara di dalam cerita pasti akan dibahas setiap paragraf, gitu ya. Jadi untuk itu teman-teman harus cermat untuk membaca sebuah bacaan dari judul hingga akhir paragraf, ya. Jadi menemukan kata kunci yang sering kita temukan di setiap paragraf. Jadi kita sering loh menemukan kata kunci ini, ya. Nah, jadi untuk ciri, cara, ya, itu bisa kita temukan dengan yang seperti aku sebutkan tadi, ya. Nah, ya, Mama Syifa akan memberikan soal, ya, yang mana banyak terdapat soal yang menentukan topik bacaan. Nah, biasanya nih, ya, soal seperti ini banyak yang mengenai soal-soal menentukan topik berita atau dalam materi teks berita. Kalau gitu kita langsung masuk saja ke dalam soalnya. Nah, di sini ada
di sini ada ya soal teks yang berbeda ya, teks berita pertama dan teks berita kedua. Ya, yang teks berita pertama ini mengenai banjir kembali melanda Pantura, Jawa Timur. Hal itu disebabkan meluapnya Bengawan Solo akibat tanggul di Desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Tuban jebol. Peristiwa itu juga merenggut 2 korban jiwa. Itulah yang disampaikan Camat Widang Dwi Jono. Sedangkan di dalam teks 2 itu membahas tentang secara tingkatan perkembangan kepribadian anggotanya. Pramuka dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Topik kutipan berita-berita tersebut adalah: A. Teks 1 membahas tentang ekonomi, sedangkan teks 2 membahas tentang peristiwa alam. Yang B. Teks 1 membahas tentang politik, kemudian teks 2 membahas tentang sekolah. Yang C. Teks 1 membahas tentang peristiwa alam, sedangkan teks 2 tentang pendidikan. Yang D. Teks 1 membahas tentang ekonomi, teks 2 tentang sosial. Nah, jadi apa ya jawabannya kira-kira? Ya, jawabannya adalah C. Teks 1 itu membahas tentang peristiwa alam. Peristiwa alam yang dibahas ini adalah tentang banjir nih teman-teman ya. Ada di situ banjir melanda Pantura, Jawa Timur. Banjir itu termasuk ke dalam peristiwa alam. Sedangkan teks 2 itu tentang pendidikan. Karena di dalam teks 2 itu dia membahas tentang ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, jadi pramuka itu termasuk ke dalam dunia pendidikan atau topik bacaannya tentang pendidikan. Yang kedua, cermati kutipan teks berita berikut. Ada 2 teks berbeda lagi nih teman-teman. Yang pertama, Las Vegas. Ini diambil dari Antara News ya. Maaf teman-teman, pria bersenjata yang melakukan penembakan massal di Las Vegas melepaskan tembakan ke penjaga keamanan sebelum menghujani kerumunan penonton konser dengan peluru hingga menewaskan 58 orang menurut para pejabat pada Senin mengenai perubahan lini masa penembakan massal paling mematikan dalam sejarah modern Amerika Serikat itu. Ini sumbernya didapati dari http www.antaranews.com/berita/6575998/polisi ungkap rincian kejadian jelang penembakan massal Las Vegas. Sedangkan di dalam teks 2 ini membahas tentang terjadi kecelakaan kereta api ekonomi Bengawan jurusan Solo ke Tanah Abang di Dusun Gunung Lurah Rancamaya, Banyumas. Peristiwa itu menelan korban 5 penumpang tewas dan lebih 100 orang luka-luka. Peristiwa naas itu terjadi pada hari Selasa 16 bulan 1, tanggal 16 bulan 1 dini hari. Kutipan berita tersebut merupakan informasi di bidang. Nah, jadi teman-teman ya, optionnya ini yang A membahas teks 1 tentang politik, yang teks 2-nya tentang peristiwa alam, yang B teks 1 tentang ekonomi, teks 2 tentang pendidikan, C teks 1 tentang peristiwa alam, dan teks 2 tentang sekolah, yang D teks 1 tentang kriminalitas, dan teks 2 tentang transportasi. Jadi jawaban kalian kira-kira apa ya? Iya, benar sekali. Jawaban yang betul adalah D. Teks 1 membahas tentang kriminalitas dan teks 2 tentang transportasi ya. Nah, kenapa? Karena di dalam teks 1 itu ada kata pria bersenjata yang melakukan penembakan massal. Nah, itu adalah ada juga kata menewaskan 58 orang. Jadi itu merupakan suatu kejadian kriminalitas ya. Dan yang teks 2 itu membahas tentang kecelakaan kereta api ya. Itu merupakan alat kereta api itu kan alat transportasi. Jadi jawaban betul adalah D. Untuk soal nomor 3,
Cermati kutipan teks berita berikut. Pada hari Jumat, tanggal 30 September, gempa bumi yang dahsyat menggoncang Padang. Gempa bumi tersebut terjadi pada sore hari, tepat pukul 17.16 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa yang berkekuatan 7,6 skala Richter membuat Padang porak-poranda. Banyak korban jiwa dan harta benda yang musnah. Topik berita tersebut adalah A. Kehilangan seseorang, B. Bencana alam, C. Kesedihan masyarakat, D. Kekuatan gempa. Ayo, apa nih jawaban dari teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi topik itu membahas tentang bencana alam ya. Nah, gempa bumi itu termasuk ke dalam bencana alam. Yang lebih tepatnya ya adalah bencana alam. Oke, yang nomor 4. Guna menghindari kemacetan di jalur wisata puncak, polisi sudah menyediakan jalur alternatif. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para pelancong dengan tujuan Puncak Cisarua agar mengusahakan tiba di tujuan sebelum pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Nah, topik berita di atas adalah A. Menghindari kemacetan di jalur wisata, B. Jalur alternatif jika hendak berkunjung ke puncak, C. Para pelancong menuju puncak Cisarua, ataukah D. Rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Nah, jadi jawaban teman-teman kira-kira apa ya? Ayo nih teman-teman, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau D? Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah D. Rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur ya. Karena di situ ya ada di kalimat terakhir ya, dia membahas tentang ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Kan tadi topik udah saya sebelumnya sudah dijelasin ya, bahwa untuk menentukan topik itu bisa di awal, tengah, akhir, atau di keduanya. Bisa di awal atau di akhir saja ya. Oke, nomor 5. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengendara dari Jabodetabek yang hendak berkunjung ke puncak agar berangkat sebelum pukul 13.00 menjelang tahun baru. Hal ini berkaitan dengan rencana penutupan jalur menuju puncak sejak pukul 13.00. Imbauan ini sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel, penginapan, dan warga setempat. Topik berita di atas adalah A. Sosialisasi penutupan jalan ke sejumlah hotel, penginapan, dan warga setempat. B. Pengendara dari Jabodetabek hendak berkunjung ke puncak. C. Rencana penutupan jalur menuju puncak. D. Pengendara yang hendak berkunjung ke puncak harus berangkat sebelum pukul 13.00. Jadi jawabannya apa ya kira-kira teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah A. Sosialisasi penutupan jalan ke sejumlah hotel, penginapan, dan warga setempat. Ya, itu membahas tentang sosialisasi. Itu ada di kalimat terakhir juga ya teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah bukan menemukan topik bacaan?
Kalau gitu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa untuk selalu ikuti channel aku ya di Belajar Bersama Syifa and Mom. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Bye bye.